saya diberi amanah oleh panitia mencoba menawarkan beberapa solusi-solusi, terutama dari perspektif pendidikan, di mana hidup ini tetap harus berlangsung. Izinkan saya menyajikan poin-poin penting sebelum saya ditegur oleh Pak Sekjen. Saya persingkat, tetap survive di tengah pandemi COVID-19, perspektif pendidikan. Mohon maaf saya tidak mencantumkan nama saya sebagai Ketua Umum, karena hari ini saya diminta oleh panitia menyampaikan materi ini dalam posisi sebagai Ketua Provinsi PGRI Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari pengantar untuk kita diskusi, saya ingin menyampaikan bahwa virus corona disease ini, atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19, saat ini saya kira awam sudah memahami ini sudah menjadi pandemi global. Hampir semua negara, baik negara yang secara medis maju maupun negara berkembang atau negara terbelakang di muka bumi ini telah merasakan betapa Lakoro ini dalam versinya Pak Bupati sebagai monster yang menakutkan. Sejak dulu atau sejak terkonfirmasi pertama kali 2 Maret 2020, meskipun ada anggapan atau dugaan lain bahwa sesungguhnya kemunculan virus ini itu di minggu ketiga Januari 2020. Nah, sampai saat ini juga kita melihat belum menunjukkan kurva harapan atau biasa kita sebut dengan flattening the curve atau kurva yang melandai. Hari ini belum kita rasakan itu, bahkan saya kira catatan dari Pak Bupati tadi ini harus benar-benar kita ini warning bagi kita, karena untuk pertama kali penambahan jumlah kasus positif ini untuk pertama kali terbanyak di Indonesia. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kondisi ini tentu tidak boleh kita ratapi berlebihan, tidak boleh juga kita khawatir berlebihan, lalu kemudian kita berpangku tangan. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa COVID-19 ini pada satu sisi, ini sebenarnya memaksa kita untuk harus bersesuai, harus berbaur dan beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru, yang boleh jadi ini merupakan kode dari kehidupan atau episode perjalanan transisi new normal yang akan kita masuki, yang akan kita rasakan di kemudian hari, agar kita semua sebagai anak bangsa tetap hidup, tetap bisa survive, sambil kita mendoakan mudah-mudahan vaksin COVID-19 ini dapat ditemukan. Era baru atau era new normal ini adalah bagian yang tentu saja menjadi perhatian kita. Saya sebut tadi bahwa ada banyak pelajaran di sana. Kita diminta untuk senantiasa berperilaku hidup bersih sesuai dengan standar-standar protokol kesehatan yang selama ini sudah dijalankan. Ini kemudian harus diseriusi menurut saya, harus kita formulasi, harus disosialisasi secara masif dalam tatanan hidup kita sehari-hari. Saya kira akan terbiasa nanti kita mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Bagaimana kalau kita keluar rumah harus memakai masker, kita menjaga jarak aman, kita menghindari kerumunan orang, kemudian terbiasa dengan filosofi stay at home, tidak stres kalau tinggal di rumah, work from home, kita juga bekerja dari rumah, produktivitas kita tidak boleh berkurang, kita juga secara pribadi tentu harus menjaga diri, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita dari berbagai perilaku hidup dalam bentuk yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, yaitu social distancing dan physical distancing. Bapak Ibu yang saya hormati, saya persingkat saja, rasionalisasi ini kemudian membuat
kondisi kita ada yang kita sebut dengan PSBB yang sudah ada di Indonesia, dan banyak aspek yang terdampak di sana. Salah satu di antaranya yang menjadi bagian yang harus kita diskusikan hari ini adalah dunia pendidikan akan memasuki new normal. New normal ini sebenarnya dilatari oleh terbitnya surat edaran nomor 2 tahun 2020 dari Kementerian tentang pencegahan dan penanggulangan COVID di lingkungan Kemendikbud, dan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID pada satuan pendidikan. Maka ketika itu atau pasca itu berbagai penyesuaian BDR atau belajar dari rumah kita lakukan. Bahkan Kementerian dengan tegas menyampaikan bahwa kita sebagai pendidik, sebagai guru didorong untuk tidak perlu memaksakan diri menyelesaikan seluruh materi yang ada dalam kurikulum kita. Tetapi yang lebih penting adalah sesungguhnya bagaimana peserta didik itu masih terlibat dalam proses pembelajaran sesederhana apapun. Yang penting memuat nilai-nilai karakter yang menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan bangsa kita tadi. Seperti yang disampaikan Pak Bupati, motivasi diri, tidak boleh marah, dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian yang menjadi pelajaran hidup, menjadi nilai-nilai karakter di tengah-tengah pandemi ini. Terakhir, beberapa hari yang lalu ada kesepakatan bersama beberapa kementerian bersama dengan Komisi 10. Saya hanya mengutip siaran pers dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang isinya adalah panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19 ini. Baik yang ada di satuan pendidikan di zona kuning, di zona orange, dan zona merah. Dan secara prinsip disampaikan bahwa dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, inilah yang saya sambutkan tadi bahwa masih dibutuhkan mungkin di tingkat kabupaten kota ada beberapa pertemuan yang harus secara teknis kita bicarakan. Mengapa? Karena ada banyak hal yang harus kita selesaikan. Kalau kemudian kita bersepakat, kita akan memulai pendidikan kita di masa yang sudah ditentukan. Prinsip dari surat keputusan bersama ini adalah sesungguhnya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat di atas segala-galanya. Oleh karena tidak bisa berhenti dunia pendidikan, new normal ini adalah bagian yang harus kita dorong sebagai bagian yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Apa yang kita masukkan dengan kita akan memasuki dunia pendidikan di era new normal? Dunia pendidikan pasca pandemi ini sekalipun atau di dalam pandemi ini itu harus segera beradaptasi dengan kebiasaan baru agar dari pusat pendidikan termasuk siswa, guru, dan warga sekolah itu harus terlindung dari wabah dan dapat belajar kembali dengan normal. Oleh karena itu tentu saja kehadiran peserta didik atau siswa, guru, dan warga sekolah yang menjalankan tugasnya di satuan pendidikan itu kemudian tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Karena seperti yang disampaikan Pak Bupati, tidak ada gunanya kemudian kita melakukan sesuatu tanpa menjaga diri dengan mengikuti protokol kesehatan yang kita maknai seperti itu. Lalu mengapa pendidikan ini tidak boleh berhenti, terutama di new normal ini? Karena kita memandang bahwa sesungguhnya sekalipun kesehatan dan keselamatan adalah menjadi pertimbangan utama pada era new normal ini, tetapi hak anak untuk memperoleh layanan pendidikan tidak boleh terhenti. Tetap saja harus kita layani sehingga ini sesungguhnya menjadi kode bagi kita bahwa perilaku keseharian kita benar-benar akan berubah nanti. Lalu bagaimana kita harus melakukan pendidikan di era new normal ini? Tentu saja teman-teman para pendidik, masyarakat paham benar bahwa salah satu yang harus tidak boleh tidak dalam kondisi sekarang adalah siswa atau guru atau siapapun warga sekolah
sekarang ini didorong untuk terbiasa hidup bersih dengan memakai masker seperti yang saya sebutkan tadi, rajin mencuci tangan, dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana social distancing dan physical distancing ini harus kita kondisikan ketika pendidikan ini harus kita lakukan di satuan pendidikan masing-masing. Lalu bagaimana kita melakukan itu juga? Kita juga harus mendesain ulang jumlah siswa per kelas. Teman-teman, guru sangat memahami ini. Kalau dulu kita ngajar ada 40-50 siswa satu kelas, maka dengan jarak aman yang ada harus kita desain ulang. Bagaimana siswa ini diatur sedemikian rupa. Bagaimana jam istirahat ini harus kita atur demikian baik. Bagaimana jam belajar juga harus kita jaga dengan baik. Bagaimana kita juga menjaga jarak aman. Bahkan, ini saya kira penting juga saya sampaikan kepada kita semua, keharusan mengajar 24 jam, mengajar bagi teman-teman guru, saat ini sudah seharusnya ditinjau ulang. Kenapa? Karena kondisi sudah sangat memaksa. Yang kedua, bagaimana melakukan pendidikan di new normal? Tentu saja tata kelola pendidikan tetap harus kita perbaharui, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Lalu di mana pendidikan di era new normal itu kita laksanakan? Saya kira umum kita pahami bahwa di mana saja yang aman. Sekali lagi, di mana saja yang aman. Proses pendidikan itu harus kita lakukan. Bisa kita lakukan di sekolah, bisa juga di rumah. Dengan pendekatan pembelajaran, bisa dengan dalam jaringan atau daring. Bisa di luar jaringan atau luring. Atau juga bisa kombinasi. Tergantung situasi dan kondisi. Kita bisa menggunakan di satu sisi atau di waktu tertentu menggunakan tatap muka, lalu di waktu lain kita menggunakan daring, yang kita sebut dengan kombinasi atau blended learning. Lalu siapa yang harus melakukan pendidikan di era new normal? Saya kira kita semua seperti yang saya sampaikan tadi, tripusat pendidikan, mulai siswa, guru, dan orang tua. Kalau dulu, tripusat pendidikan orang tua itu cenderung menganggap bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada pada guru di sekolah, maka saat ini saya kira di era pandemi ini harus kita maknai bahwa orang tua juga sudah harus memaknai itu menjadi tanggung jawab bersama. Orang tua, lagi, Prof. Orang tua tentu saja akan menjadi bagian yang penting, sehingga kolaborasi di antara ketiganya itu sangat penting, termasuk di antaranya kolaborasi sinergis pemerintah dengan kepala sekolah dan pengawas. Terakhir, 1 menit saya akan membaca 7 tawaran solutif menurut saya. Pertama, perlu adanya kurikulum sekolah era pandemi yang praktis dan aplikatif dengan pembelajaran yang rasional. Nanti kita diskusin, penanggap nanti bisa menanggapi dan teman-teman. Bagaimana model kurikulum sekolah era pandemi yang kita tawarkan. Yang kedua, memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan menyusun pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Saatnya satuan pendidikan melalui teman-teman guru harus menyesuaikan kondisi yang ada. Yang ketiga, melakukan pemodelan atau remodeling sistem pembelajaran yang memberi ruang besar kepada siswa untuk termotivasi untuk terus belajar, menjadi pembelajar mandiri yang bertumpu pada proses yang ada, dan guru tentu menjadi learning manager. Yang keempat, model pembelajaran yang bisa kita terapkan, nanti kita diskusi teman-teman guru, bisa dengan thematic instruction, bisa collaborative learning, bisa juga kita menggunakan problem based learning, experimental learning, dan seterusnya. Lalu kita juga saat ini seharusnya sudah menyusun standar minimal pendidikan di era pandemi, yang praktis dan terukur, yang tentu berbeda dengan standar nasional pendidikan yang ada yang 8 standar itu. Yang keenam, menyusun pedoman umum, ini penting. Bagaimana secara awal dari A sampai Z kita menyusun pedoman umum pembelajaran, menyusun pengelolaan pendidikan, bahkan menyusun asesmen kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, bagaimana saatnya kita mendesain pendidikan karakter dan mengoptimalkan hidden curriculum yang kita kenal dalam proses pendidikan yang ada saat ini. Saya kira demikian, Pak Sekjen. Terima kasih banyak. Sebagai pemantik diskusi kita, saya kira pada hari ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi terkait khusus pendidikan yang disampaikan oleh Kakanda Prof. Asnawi tadi,
ada 6 tawaran atau 7 tawaran yang kira-kira menjawab bagaimana melaksanakan pendidikan di era pandemi COVID-19 ini. Saya kira fokusnya hanya di sana. Tawaran pertama adalah kurikulum sekolah yang di era pandemik ini mestinya disusun atau disesuaikan dengan kondisi kita. Ini memang penting teman-teman peserta terutama dari pendidik dan tenaga kependidikan perlu dipahami bersama bahwa the inner part of curriculum is syllabus and lesson plan. Syllabus and lesson plan. Jadi di situ kemudian intinya, nah teman-teman peserta yang dari pendidik tentu harus memahami bahwa kapasitas sebagai pendidik harus senantiasa mengubah atau mengupdate dokumen kurikulum yang dimiliki, khusus kepada lesson plan yang akan diimplementasikan di kelas kemudian. Walaupun secara besar silabus mungkin tidak banyak berubah. Ini secara aplikatif saya menanggapi yang pertama ini. Jadi sekali lagi intinya adalah bahagian terdalam dari sebuah kurikulum adalah RPP itu sendiri atau lesson plan itu sendiri. Sehingga mari kita nanti kemudian menyusun RPP yang aplikatif dalam kondisi sekarang ini. Tentu kemudian seperti yang disampaikan oleh Prof. Asnawi tadi bahwa seminar hari ini tentu memerlukan tindak lanjut untuk menyusun semuanya itu. Yang kedua, memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun menyusun dokumen pendidikannya sendiri. Nah, ini mungkin perlu digarisbawahi keleluasaan. Keleluasaan yang dimaksudkan ini tentu keleluasaan yang berbasis MBS, ya, manajemen berbasis sekolah, tanpa melupakan sinkronisasi dari pusat. Karena kita pahami bahwa kurikulum kita tentu masih diatur oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi keleluasaan itu tentu harus diberikan sesuai dengan rambu-rambu yang telah disusun oleh pusat dan disesuaikan oleh kondisi daerah seperti yang disampaikan terkait dengan zona-zona yang ada oleh penanggap sebelumnya. Dan yang ketiga, remodeling sistem pembelajaran. Saya kira memang penting untuk meremodeling sistem pembelajaran kita. Kita pahami bahwa pembelajaran ini secara formal kita sekarang melakukannya dari rumah, learning from home. Nah, tentu kemudian kita akan membawa peran guru bergeser dari peran mungkin yang instruksional ke menjadi peran yang memberi ruang lebih mandiri kepada peserta didik. Hanya saja kendalanya kemudian orang tua yang tidak bersiap, tidak serta-merta siap untuk mendidik anaknya di rumah, ini sedikit kewalahan. Saya kira banyak kita lihat di medsos bagaimana keluhan orang tuanya. Nah, ini kemudian nanti peran guru yang beralih menjadi seperti yang ditawarkan adalah learning manager, itu juga akan menjadi learning facilitator. Hanya memfasilitasi anak-anak dari rumah, sehingga dari tempat tinggalnya ke masing-masing rumah peserta didik. Nah, tentu ini semua memerlukan pemikiran yang tindak lanjut, pemikiran lanjutan, dan ini menjadi bahan renungan kita semua kepada peserta. Nanti kemudian ada yang paling urgen kita harus aktifkan di tengah-tengah guru kita, ada namanya kelompok kerja guru untuk guru SD dan TK, dan ada MGMP untuk SMP dan SMA. Nah, ini jangan menjadi terbiasa tidak membahas sesuatu yang baru. Saya kira di tingkat-tingkat ini perlu kemudian nanti kita bahas. Apakah kalau membahas kebijakannya tentu di tingkat kelompok kepala sekolah, kepala MKKS yang ada di SMA dan MKKS yang ada di SMP, atau kelompok kepala sekolah di tingkat SD. Nah, kemudian tawaran berikutnya,
Saya kira ini tadi perlu kita, mohon maaf untuk tawaran ketiga, adalah keleluasaan yang dimaksudkan ini tentu bukan keleluasaan yang tak berpedoman gitu. Saya kira berpedoman tentunya. Kemudian model pembelajaran yang perlu mungkin kita garis bawahi dalam model pembelajaran, ya ada remodeling tentu dari kalau sekarang masih jarak jauh, dan kemudian bagaimana new normal kemudian. Kalau model pembelajaran kita harus tetap di sekolah di era sekarang, tentu seperti yang disampaikan, di era new normal ini nanti kemudian kalau memang kita masuk, walaupun mungkin Sulawesi Selatan yang zona hijau hanya Toraja Utara untuk sementara waktu, dan insya Allah kita berdoa Sopeng akan segera menuju ke zona hijau juga. Tentu kemudian kita harus bersiap untuk menghadapi semuanya ini, karena sesungguhnya new normal, kenormalan baru ini tentu intinya adalah bagaimana membuat sinkronisasi dan penyesuaian dengan kondisi yang ada. Kemudian bagaimana model pembelajaran ini, mungkin yang perlu kita garis bawah adalah collaborative learning-nya. Bagaimana membuat collaborative learning ketika anak-anak misalnya di rumah. Nah, apakah memang harus tentu perlu kita lihat zona yang ada di sana. Kemudian kalau memang sudah new normal, saya kira collaborative learning dengan memperhatikan kondisi kelas yang harus mengurangi jumlah siswa itu penting sekali untuk kita lakukan. Kemudian ada penyusunan standar SNP, Standar Nasional Pendidikan, kita pahami sekarang seperti yang disampaikan oleh Prof. Asnawi. Kita pahami bahwa standar nasional pendidikan kita ada 8. 4 standar manajemen, kemudian 4 juga standar pembelajaran. Di era COVID ini, yang perlu menjadi perhatian adalah standar pembelajaran. Bagaimana mengubah secara dramatis ini dari rumah ke sekolah. Ini yang mungkin menjadi perhatian kita semua, khususnya di tingkat praktis kemudian. Terakhir adalah menyusun asesmen kompetensi minimum. Ini asesmen pasti akan berubah kemudian. Kalau asesmennya kemarin itu diakibatkan oleh karena tatap muka, ketika jarak jauh asesmennya seperti apa? Ini sebuah menjadi bahan renungan kita nanti di tingkat MGMP, yang kemudian kalau ada pengawas kita yang bergabung di hari ini, itu akan menjadi bahagian yang tidak terputus dari tugas mereka mengawasi kegiatan-kegiatan kita di MGMP dan MKKS dan KKG-nya. Yang terakhir adalah mendesain pendidikan karakter dengan mengoptimalkan hidden curriculum. Saya kira teman-teman peserta harus memahami apa sih yang dimaksud dengan hidden curriculum itu. Hidden curriculum ya hidden curriculum tersembunyi. Jadi ketika kurikulum itu dilakukan, pasti ada hal tersembunyi yang sikap anak-anak, karakter anak-anak kita. Mampukah kita tetap mendesain kurikulum dengan ada hidden kurikulum dengan learning from home? Saya kira itu saya sampaikan. Terima kasih Kanda. Mayat juga sudah menuju ke kubur. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf singkat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Pak Ketua ya, terkait tujuh tawaran bagaimana atau apa yang harus dilakukan di dalam situasi pandemi ini, terkhusus dalam hal pendidikan. Saya kira apa yang disampaikan oleh beliau itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang kita harus berubah. Karena inilah suatu kondisi yang kita hadapi, yang kita alami dengan yang namanya new normal pasca adanya pandemi COVID ini. Saya memilah dari 7 itu, memecah menjadi 2, ada 4 hal yang saya tanggapi untuk dipersiapkan, dan ada 3 hal yang menopang untuk terlaksananya pendidikan di era pandemi. New normal sebenarnya, tapi kembali lagi ke 7 hal, saya kira yang perlu kita pertimbangkan pertama kali ini, pertanyaannya adalah, apa yang harus dipersiapkan ketika masa pandemi ini dan ketika pendidikan harus kita lakukan dengan new normal? Tentu syarat-syarat new normal saya kira tidak begitu saja kita bisa lakukan dan terima dengan perubahan yang baru dan kita semua mengalaminya. Yang ada 4
catatan yang saya bisa tanggapi, yang pertama harus kita siapkan adalah regulasi. Regulasi terkait bagaimana pembukaan sekolah. Tentu sekolah untuk dibuka itu harus berdasarkan pemetaan. Yang boleh melakukan untuk membuka sekolahnya itu adalah yang zona hijau, misalnya. Ya, kemudian bagaimana metode pembelajarannya, bagaimana pengaturan kelasnya, bagaimana protokol kesehatannya. Itu hal-hal teknis semua yang tadi juga menjadi uraian ke depannya. Kemudian yang kedua, terkait anggaran yang juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena adanya protokol kesehatan itu pasti butuh anggaran yang lebih. Bagaimana harus menyiapkan misalnya tempat cuci tangan, bagaimana harus menyiapkan masker, bagaimana alat-alat dan kondisi kesehatan yang ada di sekolah itu. Kemudian yang ketiga, terkait infrastruktur dan penanggung jawab serta sumber anggaran. Artinya apa? Penunjang kesehatan, alat pendukung ya, dan cuci tangan itu sumber anggaran dan kebijakannya juga harus jelas. Bagaimana koordinasi antara pemerintah di dalam hal ini dinas pendidikan misalnya dengan satuan pendidikan atau dengan sekolah. Ini semua harus dibicarakan. Kemudian yang keempat adalah kesiapan SDM. SDM yang harus siap bukan hanya guru, bukan hanya anak didik, tetapi orang tua dan pemerintah juga harus siap. Bagaimana SDM guru misalnya harus siap kalau selama ini hanya sebagai guru semata, tentu dengan kondisi ini harus lebih berperan lagi, bukan hanya sebagai pendidik tentu, tetapi harus sebagai orang tua juga, karena perhatiannya tentu harus lebih kepada anak didiknya. Demikian juga orang tua harus memahami bahwa kondisi pembelajaran dengan jarak jauh misalnya baik itu daring maupun luring, ini adalah kondisi yang harus kita terima dan harus kita pahami dan untuk memberikan pengertian kepada anak-anak kita dan juga kepada diri kita sebagai orang tua. Kemudian yang ketiga dengan kesiapan ini pemerintah, regulasi yang jelas tentu sangat mendukung bagaimana proses pendidikan itu bisa berjalan. Katakanlah misalnya 2 hari yang lalu Menteri Pendidikan misalnya mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada dunia pendidikan, dikeluarkannya dana BOS ya, dana BOS afirmatif untuk sekolah swasta. Artinya apa? Karena swasta juga ini jadi dengan mempertimbangkan bahwa BOS afirmatif ini bukan lagi hanya sekolah yang tadinya berkebutuhan khusus ya di daerah terluar, tetapi ketika ada kondisi yang betul-betul memungkinkan untuk itu sehingga per sekolah misalnya diberikan anggaran 60 juta. Nah, ketika ada alokasi anggaran seperti ini juga harus lagi dipersiapkan. Tidak semua sekolah mampu menggunakan dengan tepat anggaran yang disiapkan untuk itu. Jadi harus butuh pendampingan dan koordinasi dengan tim kesehatan, ya dalam hal ini mungkin dinas kesehatan setempat dan hal-hal atau pihak yang terkait lainnya. Kemudian yang berikut apa yang harus 3 hal yang menopang di dalam pelaksanaan pendidikan ini. Yang pertama tadi bagaimana sarana prasarananya, kemudian bagaimana peran guru yang harus berubah, kemudian bagaimana pemerintah memberikan kebijakan yang lebih memihak dan lebih mendukung terhadap kondisi pendidikan di masa pandemi ini. Yang berikut adalah saya ingin menanggapi dari strategi dan apa yang harus dipersiapkan. Tentu kita akan melihat lagi bagaimana skema kegiatan belajar mengajar. Saya kira ini hal yang lebih teknis yang baik sekolah maupun pemerintah harus memikirkan. Katakanlah misalnya sekolah yang zona hijau boleh melakukan atau membuka pendidikan, itu pun kalau kita melihat sekarang ini hanya 4% dari sekolah itu yang berada di zona hijau. Sokpen kemarin sudah 0%, tetapi sekarang ada lagi. Bagaimana bentuk kebijakannya itu? Kemudian yang berikut, secara bertahap sesuai juga kebijakan pemerintah, kan tidak semua serentak sekolah ini dibuka. Dimulai dulu dari SMP, SMA, kemudian baru ke SD dan terakhir di PAUD. Kenapa? Karena memang esensi tingkatan-tingkatan pendidikan ini tentu pendekatannya beda antara sekolah di tingkatan menengah, dasar, dan di PAUD. Ya pasti secara berjenjang dulu ya, anak SMA mungkin lebih bisa diatur. Yang susah ini adalah anak-anak kecil, PAUD dan TK ini memang ya sudah namanya dunia anak-anak sangat susah untuk diatur karena terbiasa dengan dunia bermain. Kemudian yang berikut adalah model pembelajaran. Model pembelajaran kalau kami di perguruan tinggi sampai sekarang ini masih daring, ya, kecuali terkait misalnya hal-hal tertentu praktek atau mengenai kelulusan mahasiswa. Kemudian lagi, Dinda, Dr. Sakapati. Ya, sedikit lagi Kak, 2 menit lagi kan. Kemudian yang berikut, ini juga harus menjadi perhatian dengan social distancing, dengan menjaga jarak ini, tentu jumlah siswa di sekolah itu pasti akan diatur. Ya katakanlah saya lihat bahwa sekolah dasar ya dengan SMP SMA itu satu kelas maksimal 18 orang.
ya. Kemudian PAUD maksimal 5 orang dengan jarak 3 meter. SMP, SMA jaraknya 1,5 meter. Konsekuensinya apa? Tentu adalah di ruangan dan jam belajar. Model pembelajarannya apakah harus shifting, model shifting, ataukah model menambah guru misalnya menggunakan honorer, itu saya kira hal-hal teknis semua yang harus menjadi pertimbangan kita semua. Kemudian bagaimana cara pembelajaran di kelas? Aturan di masa pandemi ini, selama masa pandemi maka pembelajaran itu di luar kelas, di luar ruangan tidak diizinkan. Kantin saja sekalipun tidak diperbolehkan dibuka. Ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan lain itu tidak dilakukan. Nah, sehingga artinya apa? Sekali lagi, yang disampaikan tadi oleh Kakanda Ketua PGRI sangat penting untuk lebih teknis kita jabarkan, tidak hanya kurikulum sekolahnya harus seperti apa, ini butuh kita duduk bersama dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi lokal khususnya di Kabupaten Sopeng misalnya. Tentu yang di daerah di gunung sana beda dengan di Lalabata, beda dengan di Jole dan lain-lain sebagainya. Saya kira peran dan kebijakan daripada Dinas Pendidikan, dan tentu saya pikir kalau Bupati yang kebanggaan kita, ya Bupati andalan kita ini, saya selalu sampai hari ini di mana-mana pun kalau saya berbicara, saya selalu mengatakan saya bangga jadi orang Sopeng. Saya sangat bahagia dan bangga punya Bupati peduli. Ya, saya kebetulan di IKA Unhas menjadi tim bersama Prof. Idrus. Hari ini kami akan presentase di gugus tugas COVID Makassar, dan yang saya selalu jadikan acuan dan rujukan itu adalah kampung kebanggaan saya, kampung kebanggaan kita, Kabupaten Sopeng. Saya kira pas, Kakanda moderator. Terima kasih banyak. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira tanggapan yang disampaikan tadi itu sebenarnya prinsipnya kita tidak ada yang bertentangan, tapi saling menguatkan. Secara prinsip saya mau mengatakan yang pertama bahwa webinar kali ini sesungguhnya belum menjadi titik tindak lanjut. Masih dibutuhkan sebenarnya, seperti saya mengusulkan ada kita mendesain kurikulum di era pandemi, maka ini nanti butuh ruang khusus untuk kita membicarakan bagaimana kita memastikan bahwa kurikulum di era pandemik itu adalah kurikulum yang kalau misalnya saya bisa sampaikan, kurikulum yang tidak hanya bicara teori, tetapi melatih anak-anak untuk belajar secara praktis. Artinya anak-anak kita dengan penilaian tadi, dengan desain asesmen standar minimum, kompetensi minimum, maka yang kita butuhkan adalah tadi tidak teori saja, tetapi juga melatih anak-anak bisa memahami itu. Jadi basic literasinya misalnya kalau tingkat SD, bagaimana misalnya membaca, menulis, menyimak, ini yang kita tingkatkan pada kondisi-kondisi tertentu. Sehingga tidak hanya teori tapi juga dipraktekkan di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Dinda Sakapati dengan Dinda Karim, saya kira betul bahwa ketika kita memutuskan untuk masuk kepada kondisi new normal atau apapun istilah kita untuk memasuki kondisi pasca pandemi ini, maka memang tidak serta-merta dibutuhkan sejumlah regulasi untuk kita pastikan. Saya kira saya sudah sampaikan tadi, surat keputusan bersama 4 kementerian bersama dengan Komisi 10 itu sudah mengatakan bahwa kepentingan terbesar dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan adalah untuk maslahat kesehatan dan keselamatan para pendidik atau tenaga kependidikan, sebab ketika kita putuskan ada kondisi normal dengan standar protokol kesehatan yang standar misalkan, maka apa boleh buat ada hal yang harus kita siapkan, misalnya hand sanitizer harus kita siapkan, kemudian mungkin masker dan seterusnya, sehingga yang seperti ini membutuhkan anggaran dan tentu saya kira tidak sedikit begitu. Kemudian dari Dinda Karim, saya setuju bahwa keleluasaan guru atau satuan pendidikan di dalam menilai proses pembelajaran tentu tidak berpedoman, harus berpedoman. Saya kira yang kita bisa pastikan kalau kita sepakat bahwa ada kurikulum di era pandemi, maka di sanalah sesungguhnya diatur standar pendidikan era pandemi yang tentu berbeda dengan 8 standar
pendidikan yang 4 manajemennya dan 4 SDM-nya itu tadi. Jadi kalau misalnya ini bisa kita lakukan, saya kira kita tidak perlu ragu. Saya kira pengalaman yang disampaikan oleh Pak Bupati menangani ini dengan pendekatan-pendekatan khusus, saya kira ini bagian yang harus kita tetap dukung, tetap harus kita kerjasama, dan tentu kita harus support dengan penuh misalnya. Kemudian collaborative learning, saya kira memang yang kita masukkan dengan collaborative learning ini ketika kita masuk new normal. Kalau di masa pandemi saya kira memang secara konten agak berat kita menggunakan model pembelajaran collaborative learning karena mereka belajar di rumah masing-masing. Kemudian terakhir, saya setuju apa yang disampaikan oleh Dinda Karim tadi bahwa memang pendidikan karakter dengan mencoba mengoptimalkan hidden kurikulum yang di dalamnya juga adalah pendidikan karakter, meskipun dalam tipologi kurikulum dia termasuk kurikulum yang tersembunyi atau hidden kurikulum, tapi ini menurut saya membuat kita semua bisa bersiap-siap. Kalau sebelum pandemi ini hidden kurikulum itu diartikan tanpa didesain, tanpa kita atur, tanpa kita rancang, lebih banyak kepada pemodelan, pemberian contoh, tetapi menurut saya dengan kondisi ini mengajarkan kita ketika guru misalnya bertransformasi dirinya menjadi seorang pendidik misalnya, maka harus sempurna pemahamannya, karena inilah yang nanti akan menjadi perilaku yang diikuti oleh peserta didik ketika misalnya ada yang dirumahkan atau ada yang mengalami kondisi seperti yang ada sekarang. Saya kira itu, dan saya ingin, karena waktu kita terbatas, tentu saya ingin menyampaikan pesan agama kita bahwa sesudah kesulitan insya Allah ada kemudahan. Dengan tetap hakul yakin bahwa insya Allah kita tetap senantiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Ustaz, Pak Moderator.